Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan diri, saya atas nama Muklis Antonis, NIM 2023 Sebelumnya juga saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sisa Unggul angkatan 2023. Maka pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Ogianda Hafiz Juanda SH LLM CLA CP ARB CML CME CMLC selaku dosen pengampuh mata kuliah Hukum Internasional. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin membagikan opini hukum internasional terkait dengan kasus Laut Cina Selatan. Kasus Laut Cina Selatan itu melibatkan antara Filipina melawan Cina. Maka pada kesempatan ini saya ingin menilai apakah klaim sepihak Cina di wilayah tersebut sah atau melanggar hukum internasional. Maka mari kita bahas 3 poin utama yang paling penting dalam sengketa ini. Yang pertama adalah dasar hukum. Filipina dan Cina adalah negara yang sudah meratifikasi UNCLOS di tahun 1982 di dalam Konvensi PBB tentang hukum laut. Dalam hukum internasional berlaku asas universal, yaitu Pacta Sunt Servanda, yang artinya setiap perjanjian yang sudah disepakati wajib dipatuhi dengan itikat baik. Jadi, Cina tidak bisa menggunakan alasan politik atau sejarah untuk menghindari aturan UNCLOS yang sudah mereka tanda tangani sendiri. Yang kedua, analisis pelanggaran. Mengapa tindakan Cina ilegal? Nah, di sini analisis saya, Cina telah melakukan 2 pelanggaran besar. Yang pertama adalah melanggar perjanjian tertulis UNCLOS. Cina mengklaim hampir seluruh wilayah laut menggunakan peta sepihak mereka, yaitu Nine Dash Line, bahkan membangun pulau buatan di zona ekonomi eksekutif yang disingkat dengan JEE. Padahal pada tahun 2016 Pengadilan Arbitrase Internasional yang disingkat dengan PCA sudah memutuskan secara resmi bahwa klaim Nine Dash Line Cina itu ilegal dan tidak punya dasar hukum. Maka poin kedua yaitu melanggar hukum kebiasaan. Melanggar hukum kebiasaan internasional. Tindakan Cina yang mengusir nelayan dan mengerahkan kapal militer di wilayah sengketa melanggar asas non kekerasan yang diatur dalam pasal 2 ayat 4 Piagam PBB. Maka intimidasi militer seperti ini dilarang keras di dunia modern. Nah, poin ketiga adalah konsekuensi hukum atau tanggung jawab negara. Karena Cina terbukti melanggar aturan, maka berlaku konsep tanggung jawab negara. Berdasarkan panduan PBB ILC Draft Articles 2001, syaratnya sederhana. Tindakan tersebut dilakukan oleh organ resmi negara, maka pelanggaran hukum internasional per hari ini
yang dilakukan oleh Cina itu nyata-nyata itu telah melanggar hukum internasional. Ya. Karena kedua syarat ini terpenuhi, secara hukum wajib melakukan reparasi penuh, yaitu menghentikan aktivitas ilegal dan mengembalikan wilayah laut tersebut sesuai dengan batas JEE Filipina. Maka kesimpulan dari kasus tersebut, dari sudut pandang hukum internasional, tindakan Cina di Laut Cina Selatan ini adalah tindakan ilegal yang tidak bisa dibenarkan. Sesuai pasal 33 Piagam PBB, solusi terbaik adalah menyelesaikan damai lewat jalur hukum, seperti yang sudah sukses dilakukan Filipina melalui pengadilan arbitrase. Maka tantangan terbesar kita sekarang adalah mendesak Cina untuk patuh. Karena jika negara besar dibiarkan melanggar hukum, maka tatanan hukum internasional tidak akan lagi dihormati. Sekian opini hukum dari saya. Terima kasih banyak. Apabila ada salah kata, maka saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.